Shalom, selamat pagi dan salam sehat. Renungan Harian Toraya, edisi Senin 31 Agustus 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 83 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru, nikmat baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Mengawali aktivitas kami pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 83 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan, perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sirera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang beterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Tema perenungan kita, arti sebuah nama. Perang Israel Arab pada tahun 1967 dikenal dengan sebutan Perang 6 Hari. Konflik Timur Tengah terjadi karena negara-negara Arab tidak mau mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Israel sebagai sebuah bangsa dan negara. Nah, dalam perang tersebut, pasukan Israel bukan hanya berhasil mengalahkan pasukan negara Arab, tetapi juga memperlebar daerah kekuasaan mereka. Nah, kondisi yang terjadi di Israel dan Arab memiliki kemiripan dalam bacaan kita Mazmur pada hari ini. Perbedaannya, Israel kuno belum memiliki persenjataan yang canggih dan belum mengembangkan agen rahasianya seperti yang dilakukan Perang Israel 6 hari. Tidak heran apabila bangsa Israel takut dan gentar menghadapi situasi yang menjepit. Nah, di pihak lain, bangsa-bangsa sekitar siap menyerbu dan menyelenyapkan Israel dari muka bumi. Salah satu yang perlu dipelajari dalam konsep tentang nama, baik nama Israel maupun nama Yahweh. Dalam kebudayaan Timur Tengah kuno, nama memiliki arti penting karena nama mencakup keberadaan, mencakup karakter, dan identitas kebangsaan. Nah, dalam konteks ini, para musuh Israel berupaya menghapus nama Israel. Jika keberadaan Israel lenyap dari sejarah manusia,
Sudah dipastikan nama Israel akan hilang dari ingatan manusia. Tetapi bangsa Israel tidak bersandar pada kekuatannya, melainkan bergantung pada nama Yahweh yang tidak mungkin diguncangkan maupun dihilangkan oleh siapapun. Dalam keterbatasannya, bangsa Israel menyadari bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, yang setia kepada perjanjiannya. Pemazmur percaya bahwa Allah tidak terdiam saat umatnya berseru dalam kesesakan. Mereka meyakini bahwa Allah akan membuktikan keperkasaannya dengan menghancurkan para musuh mereka. Apa tujuannya? Agar nama Tuhan dimuliakan dan semua bangsa tunduk kepadanya. Apa arti nama Allah dalam hidupmu? Sudahkah kita merasakan kehadiran? Sudahkah kita merasakan karyanya secara konkret dalam hidup kita setiap hari? Mari dengan penuh kerendahan hati, kita menyadari betapa kita sebagai manusia ciptaannya terus memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, menguatkan iman percaya kami sebagai umat pilihan Allah. Kami mau berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam mengangkat tugas tanggung jawab, usaha yang dikerjakan, kiranya terus diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan hikmat daripada Tuhan, semakin memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Berkati orang tua dalam masa lanjut usia, semakin berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berkati anak-anak, baik anak-anak mudamu, dalam pendidikan di masa pandemik, begitupun anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Bapa di sorga, anak-anak muda dalam menjalani masa muda, dalam pekerjaan mereka, begitupun yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Kami juga mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, kiranya terus aman damai, tercipta di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah doa syukur kami ya Tuhan yang kami bawa, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi Senin 31 Agustus 2020. Selamat pagi dan salam sehat.